Salam sejahtera buat kita yang masih setia mendengarkan renungan ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu biasa ke-32 ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Markus bab 12 ayat 36 sampai dengan ayat 44. Pada perikop yang pertama, berbicara tentang Yesus menasehati kita supaya hati-hati terhadap ahli Taurat. Dan pada perikop yang kedua, di situ dijelaskan kepada kita persembahan seorang janda miskin. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita bertanya, kenapa Yesus menasihati kita supaya hati-hati terhadap ahli Taurat? Alasannya karena para ahli Taurat pada zaman Yesus suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat. Mereka memperlakukan para janda secara tidak adil. Dikatakan mereka menelan rumah janda-janda. Dan para ahli Taurat pada zaman Yesus, mereka suka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Intinya saudara-saudari, Yesus menghendaki kita supaya kita jujur, rendah hati, tidak menyombongkan diri, hidup menurut kasih karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan dalam hal memberikan persembahan atau derma, atau yang sering kita kenal dengan kolekte, hendaknya kita memberikannya dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana seorang janda memberikan persembahannya. Saya terinspirasi sebuah lagu profan yang mengatakan demikian. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap diriku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara-saudari yang terkasih, seorang janda memberikan persembahannya. Saya terinspirasi sebuah lagu profan yang mengatakan demikian. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap diriku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana mempraktekkan hal ini dalam hidup bersama kita, dalam hidup keseharian kita? Terinspirasi oleh seorang janda miskin yang memberikan persembahannya dengan tulus hati, kita diajak juga untuk memberikan sesuatu dengan tulus hati. Ada banyak bentuk persembahan kita untuk gereja. Salah satu contohnya, kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Contohnya dalam ber-KBG. Dengan kita berani memberikan sharing-sharing pengalaman iman kita, ini juga sudah merupakan sebuah persembahan yang tulus. Kita aktif dalam kelompok kategorial yang ada di paroki, wilayah, atau stasi kita masing-masing. Dengan kehadiran, dengan keaktifan kita, ini sudah merupakan satu persembahan diri kita yang mulia kepada Tuhan. Kalau kita tidak mampu atau tidak mempunyai duit yang banyak untuk memberikan sumbangan
kepada gereja, kita bisa menyumbangkan tenaga, pikiran, dan melalui keaktifan kita dalam hidup KBG dan dalam kelompok kategori. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk mampu dan berani berbagi kepada sesama. Berbagi tentu dengan ketulusan hati, sebagai ungkapan nyata penghayatan hukum kasih kepada Tuhan dan sesama. Mari kita merenungkan apa yang dikatakan Yesus, apa yang dipesankan Yesus kepada kita pada hari Minggu ke-32 ini. Mari kita berjaga-jaga, berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dan semoga kita juga tidak menjadi ahli-ahli Taurat. Renungkan apa yang dikatakan Yesus, apa yang dipesankan Yesus kepada kita pada hari Minggu ke-32 ini. Mari kita berjaga-jaga, berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dan semoga kita juga tidak menjadi ahli-ahli Taurat di zaman ini. Dan dalam memberikan persembahan, mari kita belajar dari persembahan seorang janda miskin. Mari kita memberikan sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, demikian renungan singkat ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.